Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang macam-macam perangkat lunak dengan komponen-komponennya. Adapun macam dari perangkat lunak tersebut yang ada terbagi dari dua kelompok. Yang pertama ada yang namanya perangkat lunak sistem atau software system yang terdiri dari sistem operasi, bahasa pemrograman, dan utilitas. Yang kedua, kelompok yang kedua ada perangkat lunak aplikasi atau software aplikasi. Ada aplikasi perkantoran, aplikasi multimedia, aplikasi internet dan jaringan, dan aplikasi khusus. Macam-macam perangkat lunak dalam bentuk sistem operasi terdiri dari yang pertama ada DOS, Disk Operating System. Pasti kalian semua sudah pernah mengenal yang namanya DOS, di mana sistem DOS ini merupakan sistem operasi generasi awal yang dirancang untuk komputer personal, komputer tunggal yang bersifat personal komputer, atau biasa yang kalian pakai sekarang yaitu PC, ya. Yang kedua ada yang namanya Unix. Unix ini merupakan sistem operasi berbasis jaringan yang terdiri dari sistem operasi tertua, di mana Unix ini dikeluarkan pada tahun 1960. Yang pertama kali digunakan adalah oleh komputer jenis IBM, HP, dan juga Sun Solaris. Bagian-bagian dari Unix ada Unix, OpenBSD, dan juga FreeBSD. Sistem operasi buatan Microsoft ada Windows 95, Windows 98, Windows Me, dan Windows XP, dan masih banyak Windows yang sudah update lainnya ya. Sistem operasi buatan Microsoft ini sangat populer karena tampilannya yang user friendly dengan menggunakan pendekatan GUI. Adapun kelebihan dari Windows dibandingkan dengan sistem operasi lainnya, dia lebih multitasking. Multitasking di sini merupakan kemampuan yang memungkinkan penggunaan sejumlah program dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, dia mendukung sistem kerja tim atau workgroup dalam suatu jaringan. Itulah kenapa Windows ini lebih sering digunakan dibanding dengan sistem operasi lainnya. Selanjutnya ada perangkat lunak bahasa pemrograman. Yang pertama ada generasi pertama yang terdiri dari bahasa mesin. Bahasa mesin ini merupakan pemrograman yang menggunakan bahasa mesin yang diwakili oleh bilangan biner 0 dan 1. Generasi kedua ada bahasa assembly. Assembly ini pemrograman yang menggunakan perintah kata yang pendek-pendek. Kalau generasi ketiga ada bahasa tingkat tinggi, di mana pemrogramannya dengan bahasa yang prosedural tertata dengan baik. Generasi yang keempat ada bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek. Perangkat lunak utilitas merupakan perangkat lunak yang ditujukan untuk menunjang fungsionalitas perangkat lunak pada sistem operasi. Adapun contohnya untuk melakukan kompresi data pada hard disk atau media penyimpanan lainnya. Dia dapat dilakukan melalui perangkat lunak WinZip. Contoh yang lainnya, apabila untuk mengangkat virus diperlukan perangkat lunak antivirus. Jadi virus itu dibuat pasti ada penangkalnya, ya. Ini tadi adalah perangkat lunak dalam bentuk aplikasi perkantoran.
Aplikasi perkantoran merupakan perangkat lunak yang ditujukan untuk membantu tugas-tugas dalam dunia perkantoran. Jadi, yang termasuk bentuk dari aplikasi perkantoran ini di sini ada spreadsheet, pasti kalian pernah dengar, yang sering dipergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor khususnya di bidang hitung-menghitung. Biasanya yang paling sering dipakai itu adalah Microsoft Excel. Yang kedua adanya word processor. Ya, merupakan aplikasi pengolahan kata. Nama programnya adalah Microsoft Word yang sering kalian gunakan untuk mengetik ya. Yang ketiga ada program presentasi, merupakan aplikasi untuk membuat presentasi yang biasa sangat sering digunakan yaitu PowerPoint. Yang terakhir ada database management system, merupakan perangkat lunak untuk melaksanakan manajemen data. Biasanya yang paling sering digunakan dalam perkantoran adalah Microsoft Visual Basic. Ini bentuk software aplikasi dalam perkantoran. Yang selanjutnya ada software aplikasi multimedia. Aplikasi yang mendukung teknologi multimedia seperti teks, suara, gambar, film, dan masih banyak yang lainnya. Adapun macam-macam perangkat lunak multimedia ini ada yang namanya Corel Draw dan ada Photoshop yang biasa digunakan untuk membuat desain gambar dan foto. Ada Real Player, Winamp, Windows Media Player, yaitu merupakan program untuk memutar musik dan film. Ada Adobe Premiere, perangkat lunak untuk membuat dan mengedit film. Ada Macromedia Flash MX, perangkat lunak untuk membuat berbagai animasi, dan masih banyak aplikasi multimedia lainnya. Selanjutnya ada software untuk aplikasi internet dan jaringan. Perangkat lunak aplikasi internet dan jaringan ini merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung pemanfaatan internet dan jaringan. Jadi ada beberapa softwarenya yang bisa kalian lihat. Yang pertama ada web browser, biasanya merupakan program untuk mengakses informasi di internet seperti Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Ada email software, perangkat lunak yang menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi. Salah satu contohnya adalah Microsoft Outlook. Yang ketiga ada ICQ, merupakan singkatan dari ICQ. Nah, yaitu merupakan sebuah program untuk berchatting. Apa contohnya? Ada WA, ya kan? Ada Telegram, dan lain-lain. Itu merupakan salah satu bentuk dari aplikasi software bentuk internet dan jaringan. Yang terakhir ada software aplikasi khusus. Kenapa dia dikatakan khusus? Karena perangkat lunak yang ditujukan pada bidang-bidang yang lebih spesifik atau khusus. Ini ada contohnya beberapa. Ada program SPSS untuk menganalisa data statistik, bisa digunakan oleh anak akuntan. Ada program matematika dan Maple, yaitu merupakan program perangkat lunak pada bidang kajian matematika. Ada program AutoCAD, ya, program untuk mendesain pada ilmu teknik arsitektur. Yang keempat ada program MMUB, DIA, dan GL untuk keperluan akuntansi perusahaan. Ini adalah beberapa contoh software aplikasi khusus. Yang terakhir ada karakteristik dari perangkat lunak. Adapun karakteristik dari perangkat lunak di sini, yang pertama ada namanya maintainability, ya, di mana dia merupakan tingkat kemudahan perangkat lunak tersebut dalam mengakomodasi perubahan
perubahan. Jadi maintainability ini dia lebih pada untuk mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi. Yang kedua ada defendability, ketidakbergantungan perangkat lunak dengan elemen-elemen sistem lainnya atau sistem secara keseluruhan. Yang ketiga ada efisiensi, yaitu menyangkut waktu eksekusi. Jadi yang menyangkut dengan waktu eksekusi, misalnya waktu eksekusinya cukup singkat dan saat melakukan scanning membutuhkan waktu yang lebih singkat bila dibandingkan dengan beberapa antivirus lainnya. Jadi kenapa dia dikatakan efisiensi? Pada defendability tadi, dia juga bisa melihat kegagalan elemen yang tidak mempengaruhi performance perangkat lunak. Ya, jadi kenapa dia dibilang ketidakbergantungan tadi, yaitu dia bisa melihat kegagalan elemennya. Yang terakhir ada usability, merupakan atribut yang menunjukkan tingkat kemudahan pengoperasian perangkat lunak. Contohnya, apabila pada awalnya kita membutuhkan waktu agar terbiasa dengan interface EPG, maka EPG Control Center-nya adalah komponen utama untuk mengontrol sistem EPG. Maka dan berjalan tiap kali user melakukan login dengan menggunakan EPG-CC. Settingan sistem EPG dapat diedit dan kita dapat memonitoring status dari tiap komponen individual seperti status update-nya. Itu merupakan beberapa karakteristik dari perangkat lunak. Ada maintainability, defendability, efisiensi, dan usability. Cukup sekian tentang metode hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.